Halo, Scorpio, ya. Halo Scorpio. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Scorpio. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa, ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke. Kita mau lihat energi Scorpio, orang yang ada kaitan sama Scorpio ya. Energi Agustus 2023. Oke. Tara. Wah. Ini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ada Aries ya. Leo, Sagittarius. Oke. Wah. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Pisces. Ini kuat Leo. Terus yang kuat elemen air. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Dan yang kuat ada Taurus. Oke. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi, ya kan? Oke. Jadi Scorpio ini bisa kamu ya, tapi bisa dia, bisa vice versa. Kalau memang ini kamu di bulan Agustus 2023, aku ngerasa kamu ini pengen hidup seimbang gitu. Mungkin kamu sadari ya, hidup ini harus seimbang. Seimbangkan perasaan sama logika ya. Seimbangkan perasaan dengan akal sehat gitu. Jadi nggak semua harus dibaperin, nggak semua harus dibawa perasaan. Jadi pakai logika juga lah, pakai akal sehat gitu kan. Apalagi hidup ini tentang realita, tentang kenyataan. Jadi terimalah kenyataan, berdamai sama keadaan gitu. Dan aku ngerasa apa ya? Sebenarnya tidak perlu ya menyesali lagi semua yang terjadi, karena yang udah terjadi ya udah terjadi, udah berlalu gitu. Jadi ya maafkan diri sendiri ya, maafkan orang lain juga. Ini ada seseorang merasa bersalah ini ya, jadi maunya minta maaf gitu ya. Apakah ini kamu atau dia ini? Ada seseorang yang pernah menyakiti, pernah melukai, sudah sadari semua ini, jadi kayak ya pengen minta maaf gitu ya. Tapi ya udahlah, kita ini semua belajar saling memaafkan. Dan kamu sebenarnya mau saling memaafkan ya. Tuh. Dan aku ngerasa kamu itu seperti hidup bukan untuk dirimu sendiri aja ya. Kamu hidup untuk orang lain juga ini. Kamu ngerasa energimu, waktumu, tenagamu ya bukan hanya untuk dirimu. Tapi kamu pikirkan juga keluargamu, kamu pikirkan juga temanmu kah? Kamu pikirkan dia, kamu pikirkan kerja, uang, dan sebagainya gitu ya. Jadi kamu ngerasa tidak mungkin hanya memikirkan diri sendiri. Jadi banyak yang dipikirkan. Ya seperti itulah hidup ya. Dan aku ngelihatnya, kamu mau menyamakan frekuensi dengan seseorang. Kayak kamu semakin pengertian, kamu semakin
semakin mau ya melengkapi hidup seseorang gitu. Mungkin akhirnya kamu sadar atau kamu punya kesadaran bahwa kamu tuh butuh orang lain. Kamu butuh dia, kamu butuh keluarga, butuh mereka gitu ya. Terus sih, jadi kayak semua yang udah terjadi atau rasa sakit selama ini ya udah, ya diikhlasin aja gitu. Jadi kamu kayak kembali ke hati nuranimu, kamu ngerasa ya kamu ingin lagi memadu kasih dengan seseorang, kamu luluh lagi dengan seseorang, atau kamu mau hidup bersama seseorang lagi, kamu mau hidup bersama dia, mereka, ya kamu ngerasa merindukan hal-hal yang seperti dulu gitu. Ada kayak gitu ya. Ini kerasa banget kamu kembali ke hati nuranimu. Jadi kalau kembali ke hati nurani ya, apa-apa tuh kayak ngejalanin ya udah sesuai hati nurani. Meskipun kadang baperan, kadang terlalu pakai logika. Padahal logika sama perasaan harus seimbang. Cuma kayak kamu ngerasa ujung-ujungnya ya semua harus pakai hati nurani ya. Kayak gitu. Dan kamu mencoba menaklukkan keadaan. Tapi ini mulai dari dirimu sendiri ya. Kamu kayak orang yang menaklukkan diri sendiri dulu, baru bisa menaklukkan keadaan. Atau kamu taklukkan dulu dirimu sendiri, baru kamu taklukkan orang lain gitu. Jadi ini buat kalian yang kayak udah banyak transformasi ya, udah banyak perubahan sih. Atau kamu udah banyak kesadaran spiritual. Jadi kamu kayak terus-terusan nih, seperti dipaksa berubah, dipaksa lagi berubah, ya lebih baik lah gitu, ke arah yang lebih baik. Jadi kamu kayak selalu ada kesadaran bahwa ya kamu hidup lebih baik lah gitu. Misalnya selama ini udah menutup diri, misalnya selama ini udah fokus sama diri sendiri, ya sekarang membuka diri lah. Sekarang lihat juga ke yang lain, lihat juga kepentingan orang lain, lihat juga seisi dunia ini ya, atau terbukalah untuk yang lain. Kamu kayak gitu sih, dan akhirnya ya udah bisa bahagia kan hidup kamu, karena kamu seimbang, tahu kapan menutup diri, kapan membuka diri tuh. Dan aku ngerasa ini kamu punya harapan besar ya, kamu punya keinginan besar ya untuk membahagiakan orang yang kamu cintai, terutama keluarga ya. Ini buat yang family man ya, family woman, yang buat kalian lah yang sayang keluarga, pasti ada keinginan sih pengen bahagiain keluarga ya. Semoga doamu dijawab Tuhan ya, dikabulkan. Oke. Taurus ya. Aries. Wah. Virgo, Capricorn, Leo, Sagittarius ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini kuat Cancer ya. Sama Pisces. Aquarius juga kuat ini. Oke, Aries sama Capricorn itu kuat, bisa energi aja. Oke. Jadi aku ngerasa di Agustus ya, ada orang mau membahas sesuatu sama kamu. Mungkin ada pembicaraan penting ya di bulan Agustus. Ini bisa dia mau membahas sesuatu karena dia menginginkan kamu. Bisa juga dia mau bicara ya karena dia mencintaimu. Dia masih sayang sama kamu. Tapi ada juga nanti di Agustus ya, kamu akan bertemu orang ya membahas kerjaan gitu ya. Semoga lah supaya kerjaanmu lebih baik gitu kan.
Jadi ada pertemuan atau minimal pembicaraan di bulan Agustus, dan ini penting ya, entah membahas cinta, membahas kerja atau apa gitu ya, aku rasanya. Ini ada yang kangen sama kamu ya, ada yang rindu dengan kamu juga, tapi dia ngerasa berat gitu. Mungkin karena ya dia berat jalani hubungan sama kamu, mungkin banyak drama kalian, ada aja bikin huru hara ya, ada aja masalah, konflik, perdebatan atau apa gitu ya, ya capek sama drama gitu. Tapi ada juga yang ngerasa ya dia belum bisa lakukan yang terbaik untukmu ya, dia belum bisa berikan yang terbaik untuk dirimu. Jadi udah dia takut gitu. Ini kan ada orang takut ya, kayak dia nggak yakin, entah dia nggak yakin sama kamu ya, atau dia nggak yakin sama diri sendiri. Dia ngerasa ya aku bisa apa, aku belum tentu bisa hadapi kamu, aku belum bisa terus-terusan menghadapi dirimu gitu ya, ada seperti itu ya. Dan salah satu di antara kalian ini punya prioritas lain ya, misalnya kayak apa ya, aku tuh bukan prioritas kamu. Prioritas kamu sekarang ya mungkin kamu mikirin uang, kamu mikirin kerja, kamu mikirin keluarga atau apa gitu. Aku ini siapalah sekarang gitu. Ya ada, ya minder lah, insecure lah, atau ngerasa malu, atau kayak apa ya, ya itulah insecurity seseorang. Jadi kayak sukanya cari aman, di zona nyaman, tidak mau yang ribet gitu sama kamu tuh. Ini bisa vice versa ya, mungkin ada Scorpio kayak gitu juga ya, atau ini orang yang berkaitan sama Scorpio ya tuh. Dan sebenarnya orang ini tuh agak bingung ya, atau ada di antara kalian ini orangnya plan gitu, antara mau atau enggak sih gitu kan, kayak mau nggak mau. Ada yang ngerasanya mau bertahan gimana gitu, tapi melepaskan kamu juga nggak sanggup gitu ya tuh. Mungkin ada yang ngerasanya kalau nggak dengan kamu dia berat menjalani hari-harinya, kalau nggak sama kamu dia nggak semangat gitu, tapi kalau sama kamu banyak dramanya juga gitu. Jadi aku harus apa, maunya apa gitu ya, ngerasa bingung sendiri sih. Ini orangnya belum punya pendirian, dia belum beresin dirinya, jadi gimana dia mau beresin kamu ya, bisa vice versa ya kan. Nih beberapa apa ya, jaga jarak, sudah berjarak, ada yang menjauh gitu, kayak butuh ketenangan, butuh kedamaian, terutama kamu ya. Berapa kalian masih butuh healing ya, karena healing itu nggak cukup sekali, apalagi masalah bertubi-tubi, drama datang bertubi-tubi, wah healingnya berkali-kali. Ya udah, itulah hidup, berdamai dengan yang terjadi gitu kan. Dan di bulan Agustus kamu ini kayak seperti mencari kejelasan ya, sebenarnya apa tujuan hidupmu, siapa dirimu yang sebenarnya, bagaimana kamu ke depannya, kamu harus apa ke depannya ya, kamu akan cari kejelasan itu. Jadi untuk mendapatkan kejelasan ya cari kejelasan itu ya. Tapi bisa juga di Agustus kamu harus memberikan kejelasan ya. Di Agustus itu kamu harus tunjukkan kamu itu siapa sebenarnya, tujuan hidupmu itu apa sebenarnya, kamu mau sama siapa, kamu mau fokus ke siapa, kamu mau fokusnya ke apa gitu, kamu harus jelas-jelas aja gitu. Jadi sebenarnya energi kita itu polanya sebab akibat.
Kalau kitanya nggak jelas, kita menarik energi orang nggak jelas gitu. Tapi kalau kita sudah jelas sama diri sendiri, ya kita akan menarik orang-orang yang jelas. Sama kayak bergaul, berteman, bertemanlah dengan orang yang jelas. Bergaul sama orang yang jelas, supaya temanmu jelas, jodohmu jelas, dan orang-orang ke depannya jelas gitu, ya. Itu sebab akibat. Cuma aku ngerasa memang kamu seperti masih ada keterikatan terhadap seseorang, masih ada ikatan batin mungkin dengan seseorang, seperti ya ada koneksi kamu tuh kuat banget sama seseorang, jadi belum siap melepaskan, ya. Tuh. Cuma gini ya, jangan tenggelam dengan perasaanmu sendiri, jangan tenggelam dengan pikiranmu sendiri. Ada beberapa kalian kayak terlena gitu, kayak hanyut banget perasaanmu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Padahal hanyut itu berarti berlebihan itu toxic, nggak bagus atau nggak sehat untuk kita, ya. Apalagi yang ngerasa kok hidup gitu-gitu aja ya, kok hidup begini-begini aja, ya berarti ada yang harus diubah. Bagaimana cara berubah? Ya kita harus berubah. Bagaimana supaya kita berubah? Ya lakukan sesuatu, ya. Di sini disarankan ada yang harus dilepaskan supaya kamu menerima yang lebih baik. Tuh. Jadi kalau pengen hidup lebih baik ya ada yang harus dilepaskan, ada yang harus dikorbankan. Termasuk melepaskan masa lalu, melepaskan hal-hal yang kayak udah nggak sehat untukmu, melepaskan hal-hal yang udah nggak cocok untuk kamu, lepaskan pola hidup, pola pikir yang kayak udah nggak layak untuk kamu, itu dilepaskan supaya kamu bisa menerima hal-hal yang lebih baik gitu, ya. Itu sebenarnya. Jadi bereskan diri kita, bersihkan diri kita supaya kedepannya kita dapat hal-hal yang positif gitu, ya. Terus kita lihat yang kamu kerjakan, ya. Kerjaan. Oke. Ini soal kerjaan ada mood swing gitu ya. Mood swing itu kayak mood-moodan aku rasanya. Beberapa masih tenggelam di dalam rasa baper-baper gak jelas gitu. Ya bisa sensitif gak jelas gitu. Ini ada isu dari dalam, dari luar juga, ya. Aku tuh gara-gara aku tuh kayak gini. Terus keluarga aku, temanku beginilah, begitulah. Wah jadi sensitif lah. Mood gak beraturan. Akhirnya kerjaan gak beraturan. Jadi kamu dipaksa untuk seimbang. Pakai juga akal sehatmu, pakai juga logikamu. Jangan terlalu tenggelam di dalam perasaanmu sendiri, ya. Karena hidup ini harus berlanjut. Kamu harus fokus gitu, ya. Jadi kalau hasil belum maksimal, itu biasanya karena kitanya belum maksimal. Tapi ada juga yang kayak apa ya, ya kita seperti diproses, kita seperti ditempa, kita seperti apa ya, ya harus mau berproses aja supaya kedepannya kita bisa menghargai semua ini, ya. Supaya kita belajar dari semua ini, bagaimana kita berproses, bagaimana mengatur perasaan, pikiran, bagaimana belajar profesional, bagaimana belajar konsisten, komitmen, supaya kedepannya ya hidup kita jelas gitu, ya. Tuh. Jadi sebenarnya kamu tuh akhirnya bisa ya jadi orang berhasil. Tapi jangan biarkan itu sekedar rencana, ya. Jangan biarkan itu sekedar rencana, apalagi wacana doang gitu. Sebenarnya kamu itu tidak butuh lagi kata-kata motivasi. Udah cukup selama ini apa ya? Dimotivasi. Karena kayak apa ya, ujung-ujungnya kembali ke diri sendiri. Kamu bisa nggak mendisiplinkan dirimu gitu, ya.
Karena kalau orang mau ngomong apa juga sama kita, orang ngasih saran, orang ngasih nasihat sama kita, ya itu semua bisa aja kayak nggak ada gunanya kalau kita nggak bertindak gitu. Kalau kita nggak mendisiplinkan diri untuk melakukannya. Apalagi kalau mau berhasil, itu harus konsisten, harus komitmen, jangan mood swing, mood berubah-berubah. Kadang semangat, kadang enggak. Apalagi yang suka menunda-nunda, ya udah berhasilnya ditunda-tunda terus gitu ya. Terus sih memang ya itulah, tidak ada gunanya lagi kata-kata gitu ya. Karena kalau ngomong doang kan gampang gitu ya, tapi actionnya ini loh, tindakannya gitu. Terutama bagian konsistensi ya. Kamu harus konsisten untuk semangat, untuk maju, untuk berkembang. Kamu harus konsisten berusaha, bekerja keras gitu. Ya, aku rasa seperti itu ya. Memang sih jalan hidup orang beda-beda ya. Rezeki orang beda-beda. Cuma ya udah, ngapain kita mikirin itu? Fokus sama diri kita aja. Bagaimana kita ini berusaha supaya hidup kita ini berubah ya. Mungkin kedepannya kita harus lebih berusaha lagi, harus konsisten, harus komitmen, jangan setengah-setengah, jangan mut-mutan, jangan menunda-nunda gitu. Supaya ya semoga akhirnya kamu dapatkan hasil dari kerja kerasmu ya. Oke, sekarang finansial. Oke, mungkin kamu harus lebih berusaha lagi ya, harus lebih kerja keras. Memang ini tidak mudah ya, ini nggak gampang. Konflik batin ada, perang batin ada, belum lagi isu dari mana-mana, keluarga beginilah, begitulah, temanku begini, begitu. Atau siapa? Dia, mereka. Itu kayak mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Tapi udahlah, dengerin intuisimu, dengerin kata hatimu, ya. Yang tahu yang terbaik ya untuk kamu itu ya kamu, karena kamu yang jalani hidupmu, ya. Tuh. Cuma aku ngerasa ujung-ujungnya sebenarnya rezekimu bisa meningkat ini ya. Bisa meningkat, karena ini bagus juga nih kartunya. Ya semoga hasil perjuanganmu, hasil pengorbananmu tidak sia-sia ya. Akhirnya kamu bisa memenuhi kebutuhanmu, bisa memenuhi keinginanmu juga itu ya aku rasanya. Cuma kamu harus berhati-hati ya, jangan sampai hal-hal yang gak enak itu terjadi lagi. Misalnya aku pernah loh ngerasain aku gak punya uang. Aku pernah ngerasain aku tuh dikit banget uang aku ya. Ya kedepannya jangan kayak terjadi lagi, janganlah gitu kan. Kedepannya ya kita berharap kesulitan uang itu jangan terjadi lagi ya. Mungkin kedepannya lebih berhemat, mengatur uang, karena kan nggak selamanya kita punya uang gitu ya. Oke. Jadi sampai sini dulu Scorpio. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.